Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni, NIM 202021010497. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang judulnya Capaian Pembelajaran Seni Teater. Yang pertama, A. Rasional mata pelajaran seni teater. Seni teater merupakan ekspresi manusia terhadap berbagai fenomena melalui media yang lebih kompleks dengan menghubungkan semua bidang seni, baik bidang seni tari, musik, acting, seni rupa, dan multimedia. Oleh karena itu, mata pelajaran seni teater dapat membentuk profil pelajaran Pancasila dengan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kritis mengasah daya pikir, memahami persoalan di sekitarnya. Seni teater juga memiliki tujuan mata pelajaran. Yang pertama, mampu mengasah kepekaan terhadap persoalan diri dan mampu mencari solusi baik untuk diri sendiri, sesama, maupun dunia sekitarnya. Yang kedua, peserta didik menguasai teknik eksplorasi alat bahan teknologi dan mampu memanfaatkan sesuai dengan prosedur dan teknik. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan imajinasi untuk tubuh berkreasi, berpikir, dan bermain. Teater adalah satu-satunya media paling sesuai untuk menjelajahi kemungkinan tidak terbatas dari proses imajinasi mereka pada sesuatu yang dapat mereka lakukan. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan diri dan mengomunikasikan gagasan serta karya dengan lebih baik. C. Karakteristik mata pelajaran seni teater. Karakteristik mata pelajaran seni teater yang pertama, memberikan ruang kreativitas bagi peserta didik untuk dapat mengenal, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menghargai keindahan kemanusiaan, empati, dan toleransi melalui proses penciptaan karya seni teater. Yang ketiga, menghargai, melestarikan, dan mempraktek ekosistem kesenian di Indonesia, menghargai keunikan dan kemajuan ide, nilai, dan budaya melalui eksplorasi seni tari. Yang keempat, seni teater terkait erat dan disiplin ilmu lainnya dan berbagai macam aspek kehidupan manusia. Pada praktek pengajaran, seni teater menggunakan sejumlah elemen pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir dan bekerja secara artistik. Seni teater memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelaborasi elemen tata artistik, pengguna, dan keaktoran dan proses penyatuan. Yang kedua, mengalami. Melalui pendidikan seni teater, peserta didik dapat memahami, mengalami, merasakan, merespon, dan bereksperimen dengan ragam pengetahuan, gaya, dan konsep seni teater. Yang ketiga, menciptakan. Menciptakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menampilkan gambaran dasar karya yang merupakan penyatuan dari unsur estetik, alat, media, dan teknologi. Yang keempat, merefleksikan. Seni teater mampu menggali pengalaman dan ingatan emosi melalui hasil pengamatan, membaca, apresiasi, dan kontak sosial individu dan kelompok. Yang kelima, berdampak. Seni teater akan menimbulkan perubahan positif dan berjangka panjang kepada peserta didik. Capaian pembelajaran mata pelajaran seni teater setiap fase. Yang pertama, fase A, umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, MI, MTS, program paket A. Fase A berdasarkan elemen. Yang pertama, berpikir dan bekerja secara artistik. Yang kedua, mengalami. Proses mengalami dilakukan dengan observasi dan konsentrasi dengan cara melihat dan mencatat kebiasaan diri sendiri. Fase C umumnya untuk kelas
5 dan 6 SDMI-MTS program paket A. Pada akhir fase C, peserta didik memahami ragam teknik berteater sederhana seperti acting, pameran, dan dinamika kelompok seperti improvisasi. B. Fase B umumnya untuk kelas 3 dan kelas 6 SDMI-MTS program paket A. Pada akhir fase B, peserta didik telah mampu memahami berbagai teknik dasar acting, pameran melalui proses meniru mimesis, memahami gerak tubuh, suara, vokal secara lebih mendalam sesuai tokoh peran. Yang kedua, fase B berdasarkan elemen berpikir dan bekerja secara artistik. Bermain dengan tata arsitek, penggunaan dilakukan dalam proses bertahap secara mandiri, termasuk di dalamnya dapat penggunaan properti sesuai dengan fungsi tokoh yang dibawanya. C. Fase C umumnya untuk kelas 4 dan 5 SDMI-MTS program paket A. Pada akhir fase C, peserta didik memahami ragam teknik berteater sederhana seperti acting, pameran, dan dinamika kompleks seperti improvisasi atau elaborasi penokohan melalui aksi dan reaksi. 3. Fase C berdasarkan elemen berpikir dan bekerja secara artistik. Oleh tubuh dan vokal sebagai latihan dasar, pameran harus dilakukan oleh tubuh dan vokal sebagai penguasaan respon melalui gerak tubuh dan berinteraksi. Merefleksikan penggalian ingatan emosi dengan meningkatkan peristiwa di masa lampau dari pribadi pemeran yang disesuaikan dengan kejadian dari tokoh sesuai subteks dalam naskah. Berikutnya adalah mencoba melakukan evaluasi dalam bentuk apresiasi karya seni dengan menggali kelebihan dan kekurangan karya sendiri dan karya orang lain serta melalui memberi saran perbaikan. Berdampak proses belajar dan produk akhirnya mencerminkan profil belajar pencapaian dengan improvisasi atau elaborasi penokohan melalui aksi dan reaksi kreatif dan memperkaya wawasan kebudayaan berkebinekaan global, memahami adanya aturan dalam bermain teater dan kerja ansambel serta mampu berkolaborasi dalam mencapai pertunjukan gotong royong. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.